Oke Sobat Kimung, kembali lagi di channel Kimung Bot. Kali ini Om Kimung berada di Museum Bahari. Beberapa minggu lalu Om Kimung ada di Rumah Sepitung. Kali ini Om Kimung ke Museum Bahari dan Menara Miring. Ya, jadi Om Kimung mau masuk. Sekarang Om Kimung mau cek tiket dulu. Siang Pak. Selamat siang. Dengan Pak siapa? Oh Pak Suharto. Pak Suharto mau tanya, tiketnya berapa Pak Suharto ya? Tiketnya satu orang kalau untuk dewasa 5.000. Satu orang untuk dewasa 5.000. Mahasiswa 3.000. Mahasiswa 3.000. Kalau untuk pelajar 2.000. Sama kayak si Pitung. Itu dapat masuknya ke menara sampai ke sana juga sampai. Jadi tiket pembelian tiket di kita ini di Sumbar ini, jadi tiket itu berlaku untuk 2 tempat. Menaranya dengan museumnya. Oke, Sobat Kimung, kalau beli tiket 5.000 untuk satu orang, kita dapat 2 tempat yang kita bisa kunjungi, Menara Miring dan museumnya. Oke, Sobat Kimung, kita ke dalam. Oh ya, bukan dari hari apa Pak? Kalau museum Pak ya, kecuali hari Senin libur ya. Oh, Senin libur. Dari hari Selasa sampai Minggu. Sampai Minggu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita mulai buka dari jam 8. Oke, dari jam 8 sampai jam 4. Oke. Sobat Kimung, hanya jam 8 sampai jam 4 dan tutupnya di hari Senin doang. Hari lain buka. Oke, Sobat Kimung, kita ke dalam dulu. Kita cek dengan pemandunya Pak Firman, nanti ada di dalam. Oke, makasih. Ya. Saya ke dalam Pak ya. Ya. A few moments later. Oke, Sobat Kimung, Om Kimung berada di ruang untuk pemberitahuan bagaimana keadaan Sunda Kelapa atau Sabandar, Menara Sabandar pada waktu lalu. Nah, ini sejarah awalnya ada di tahun 1500 Masehi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Sunda Kelapa ini ada muara Sungai Ciliwung yang mengalir, dan ini ada apa ya? Ada kerajaan Patailah, Pajajaran. Oke, kerajaan Pajajaran, dan kapal Belanda pertama kali datang ke sini itu di tahun 1596. Nah, di sini Sunda Kelapa ini ditaklukkan oleh Fatailah, pasukan Muslimin Cirebon dan Demak. Nah, poinnya Menara Sabandar ini itu pada dasarnya untuk monitor pergerakan perkapalan di Sunda Kelapa. Lalu lintas kapal Di Pelabuhan Sunda Kelapa. ya, di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dia yang masuk dan keluarnya itu untuk lalu lintasnya, ini monitornya seperti itu. Nah, dari 1500 sejarah pertama berdirinya sampai di abad 20 ya sudah mulai terjadi pergeseran-pergeseran, dan ini dulunya ini sangat hidup karena rempah-rempah semua diambil di sini. Nanti Om Kimung masuk ke Museum Baharinya tentang keadaan sebenarnya bagaimana sih penghasilan kita dari pelabuhan ini yang begitu padat banget. Oke, Sobat Kimung, kita mau lihat menara ininya. Sabandar dari atas ya? Ya, menara Sabandarnya dari atas. Oke. Oke, Sobat Kimung, naik ke atas ngap, tapi nggak apa-apa. Oh, jadi ini ada gambar foto, ini kegiatan Tempo dulu nih. Jadi bangunnya persis sama, mungkin menara untuk teropongnya nggak ada. Nah, Sobat Kimung lihat ke depan. Nah, ini ada, Sobat Kimung, ada pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin dulu nih, ini termasuk luas juga kali ini. Jadi petugas Sabandarnya melihat di sini, meneropong di sini. Nah, kayak begini diteropong. Contohin. Nah, kayak begini diteropong, sambil duduk meneropong di sini. Nah, ini bagaimana lalu lintas keluar masuknya kapal-kapal. Dan ini masih kepake kapal-kapal kayu, lihat tuh. Kapal-kapalnya masih kapal-kapal kayu. Mungkin ini masih kepake juga untuk kirim-kirim ke Sumatera kali. Ini masih banyak, masih kepake. Dan di sana ada masjid sejarah juga, Masjid Luar Batang. Next kapan waktu Om Kimung ke sana. Nah, di situ ada Masjid Luar Batang. Nah, di bawah disebut itu baru kayaknya, Museum Baharinya baru dibuat. Tapi yang paling penting ini sejarah yang sampai hari ini masih ada nih, Menara Sabandar, atau orang nyebutnya lebih dikenal Menara Miring. Nah, ini Menara Sabandar ini tujuannya hanya monitor perdagangan lalu lintas kapal-kapal untuk ngambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Om Kimung lagi ngebayang, berarti di sini lalu lintasnya padat, karena makanya di sini ada yang namanya kota pasar pagi. Nah, pasar pagi itu juga mungkin untuk perdagangan rempah-rempahnya. Dan di depan ini ada kantor POC. Di depannya juga ada kantor POC. Jadi Sobat Kimung, ini sejarah yang harus Sobat Kimung datang mampirin
walaupun cuma sebegini aja, tapi kenangan masa lalunya terlihat banget. Jadi Sobat Kimung berimajinasi, berarti di sini ada kehidupan di masa lalu yang begitu ramai. Oke, Sobat Kimung, ntar Om Kimung lari ke turun ke bawah lagi Benar Bari. ke Museum Bari. Masih Bari. Museum Bari. Cuman Om Kimung ngap. Om Kimung sebentar ya, istirahat dulu baru kita ke bawah. Oke. Ya, nih Om Kimung udah mulai masuk ke Museum Bari, Dinas Kebudayaan dari Pemprov DKI. Oke. Oke, Sobat Kimung, Om Kimung sudah berada di Museum Bari. Alhamdulillah hari ini ketemu pemandu wisatanya dengan Ibu siapa, Bu? Ida. Ibu Ida. Dengan Ibu Ida nanti minta dibantu Bu ya untuk menjelaskan Museum Barinya. Mudah-mudahan ini menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk Sobat Kimung yang ingin mampir kemari. Silakan Bu. Oke, siap. Ya, ini kita awal masuk ke ruangan awal perkembangan pelayaran Nusantara. Jadi sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan Museum Bahari dulu kali ya. Oh iya. Iya, jadi kalau misalkan dari namanya Museum Bahari itu kan artinya kelautan ya. Oh iya. Gitu. Jadi memang di Museum Bahari ini tuh pasti bakal ditemukan banyak sekali koleksi yang berkaitan dengan kelautan. Tapi bukan hanya itu saja, sebenarnya jauh di luar kelautan, Museum Bahari ini justru juga punya nilai sejarah yang sangat sangat hebat, Pak. Kenapa? Karena dari masanya VOC. Sorry, saya potong. Om Kimung. Oh, Om Kimung. Iya. Siap, Om Kimung. Iya, iya. Jadi Om Kimung, Museum Bahari ini tuh dari masa penjajahan Belanda, dari masa VOC, itu digunakan sebagai gudangnya rempah-rempah. Oh, di sini. Iya, gudangnya. betul. Dan Jadi ini masih bangunan yang sejarah betul, dulu, oke. masih asli gitu. Masih asli ya. Iya, dari abad 18, tepatnya 17-18 awalnya. Nah, jadi selain koleksi yang berkaitan dengan kelautan, Museum Bahari ini juga kental dengan sejarah perdagangan rempah-rempah dalam skala internasional. Kayak gitu. Nah, ini dia nih peta gambaran kota Batavia di abad 17-18. Oke. Menaranya di mana ya nih? Nah, ini yang Menara Syah Bandara yang ini. Ini dia, berarti mantau ke sini nih lautnya. Iya betul. Nah, ini Museum Baharinya. Oh, iya. Jadi kenapa letaknya di ujung? Kalau kawasan Kota Tua kan memang agak ke sana lagi ya. Iya. Kenapa ditaruhnya di ujung gitu Museum Bahari ya karena memang agar aksesnya itu ini lebih dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Iya. Gitu. Berarti ini langsung ya. Berarti yang kita tempatin yang pemukiman ini dulunya laut ya? Di Pengumpulan bagian sini. Pelabuhan Sunda Kelapanya. Iya. Iya. Enggak, maksudnya yang sekarang nih Iya, berarti ada laut beberapa ya. yang Iya. Kayak gitu. Jadi nanti dulu itu pedagang-pedagang Eropa tuh mereka bersandar kapalnya di pelabuhan. Terus nanti mereka ganti pakai perahu kecil. Itu nanti ke depan Museum Bahari. Yang di depan Museum Bahari ini yang sekarang ada proyek itu kan, pindah ke kapal kecil. Iya, Oh, kayak gitu. Terus si itu Masjid Luar Batang udah ada belum? Kalau Masjid Luar Batang itu dia sebenarnya ada, cuman dia di luar kawasan dari Batavia. kawasan Batavia Sunda Iya, Kelapa. Oke, kayak lanjut, Bu. gitu. Nah, terus di sini juga, nah ini yang menggambarkan kekayaan kebaharian Indonesia. Salah satunya adalah Pinisi Nusantara. Om Kimo mungkin bisa nebak ini perahu dari mana? Justru lagi bingung lagi nyari-nyari nih. Cuman kalau karakternya Bugis ya? Iya betul. Alhamdulillah, Kimung bisa nebak karakternya Bugis ya. Terus Nah ini jadi adalah perahu pinisi, jenisnya pinisi, karena kan memang pinisi itu kan jenis perahu tradisional dari Bugis ya. Nah yang khusus yang ini namanya Pinisi Nusantara. Kayak gitu. Kenapa dinamakan yang khusus gitu Pinisi Nusantara? Karena tahun 1986 Pinisi Nusantara ini tuh berlayar dari Jakarta ke Kanada. Oh ini? Ya lebih tepatnya di kota Vancouver. Berapa ribu kilometer tuh? Wah berapa itu ratus pokoknya kilometer? dia sampai 2 bulan berlayar. Berlayar tuh dengan keadaan seperti ini ya? Iya. Gitu. Hebat. Jadi, makanya ada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut ya? Iya betul. Seperti ini. Salah satu kehebatan hebat. nenek moyang kita. Alhamdulillah. Dari Bugis ya? Terus ini juga ada koleksi yang memang sudah dari zaman penjajahan Belanda nih, Kimung. Nah ini ada lonceng sama ada meriam yang dibawa sama orang-orang VOC. Jadi ini sebenarnya nggak semuanya dari VOC sih. Nah kalau yang VOC itu dia ada ciri-cirinya. Ada lambang VOC-nya nih. Oh, VOC. dia punya lambang. Lambang VOC-nya. Jadi ini asli ya dari dulu ya? Iya betul. Nah ini biasanya meriam-meriam yang buatan VOC ini itu biasanya digunakan di badan kapal. Jadi
badan kapal-kapal orang-orang Eropa itu sengaja dilengkapi sama meriam untuk menjaga bawaan mereka yaitu rempah-rempah. Oh iya, takut ada perompak, ada takut ada Betul. perompak. Jadi ini untuk menjaga. Dia ada di badan-badan Iya, kapal. heeh. Nah ini asli POC semua nih, ini Iya. dulu semua nih. Ini di abad 17-an ya? Iya, betul. Hmm, Masa-masa VOC masuk ke Nusantara. masuk ke Indonesia, Nusantara. Oke. Nah, kalau tadi kan kita sudah melihat beberapa miniatur perahu tradisional Indonesia ya. Iya. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dengan perahu-perahu orang-orangnya Eropa. Nah, ini kan bisa Oh. kelihatan kayak kapal-kapal yang ada di film-film bajak Iya, iya, laut ya, iya, iya, umum iya, ya. iya, iya. Gitu. Oh sorry, berarti yang tadi yang gambar meriam-meriam itu di badan-badan di sini. Iya, itu adalah gambar-gambar meriam yang memang biasanya ditaruh di badan kapal. Oh, oke Sobat Kimung. Jadi dulu orang-orang Eropa itu ada Portugis, ada Belanda segala macam, itu mengambil rempah-rempah di Indonesia, dia kapal ini udah disiapkan. Mm-mm. Takutnya di tengah jalan ada perampok atau perompak. Nah, museum apa tadi apa namanya tadi ya? Meriam-meriamnya ada yang tadi udah Om Kimung sampaikan dari pemandu yang disampaikan di sini. Jadi hampir seluruh badan kapalnya dikasih meriam ya. Iya. Oke. Dan juga bisa lihat dari layarnya ya, lebih rumit dibandingkan perahu tradisional Indonesia. Sorry, dan ini nggak mesin ya, semua pakai ini ya, pakai angin ya. Iya. Oh. Jadi ini sebenarnya ini kan miniatur kapal Amsterdam ya. Iya. Yang waktu itu ingin datang ke Indonesia, cuman memang tidak berhasil sampai ke Indonesia gitu karena sudah lebih dahulu tenggelam karena beberapa hal, banyak awak kapal yang kena penyakit, terus kemudian juga kekurangan bahan pangan kayak gitu. Cuman memang diambil sebagai contoh bentuk kapal-kapal dari Eropa. Iya. Gitu. Sobat Kimung, coba bayangin bagaimana bagaimana perjuangan kita mempertahankan bangsa kita ini, karena kalau ngelihat dari fisik kapalnya aja berarti berapa rempah-rempah ya, hasil bumi Indonesia yang dia ambil makanya dia melakukan penjajahan, diambil untuk ke negerinya. Oke, Sobat Kimung. Nah, terus ada juga yang bersejarah nih di sini. Tahu Om Kimung pasti tahu dong Kerajaan Majapahit. Tahu itu pernah belajar ke waktu SD ya. Itu salah satu kerajaan yang terbesar dan terhebat di masa itu ya. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensinya kapal dari Kerajaan Majapahit. Oh. Padahal kan itu udah lama banget ya. Iya. Kenapa bisa tahu bentukan kapalnya itu seperti ini? Nah, ya itu makanya kenapa itu bisa ternyata arkeolog itu menemukan bentuk kapal di relief Candi Borobudur. Ini dia nih. Nah, jadi ini adalah tembok Candi Borobudur nih. Kemudian ini masuk relief yang di papat itu. Nah, ini salah satu bentuknya gitu. Kemudian sama arkeolog diteliti dan kemungkinan besar itu adalah bentuk kapal dari Kerajaan Majapahit. Ini bentuk 3 dimensinya. Nah, ini miniaturnya. Ini miniaturnya yang dibuat. Subhanallah, hebat juga raja-raja kita memang dulu dikenal juga sih raja-raja kita. Itu kan yang menyatukan Nusantara kan? Iya, betul. Kan? Gajah Mada. Iya, Gajah Mada. Oke. Nah, ini ada KRI Dewa Ruci. Oh, KRI Dewa Ruci. Ini yang punya angkatan laut ya? Iya, betul. Nah, dulu ini digunakan sebagai kapal perang Indonesia. Namanya Dewa Ruci. Cuman memang sekarang sudah tidak menjadi kapal perang lagi, hanya sebagai kapal latih calon-calon taruna angkatan laut. Oke, sorry. Berarti memang waktu zaman dulu sesudah kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan? Sesudah kemerdekaan. Nah, ini alat-alat persenjataan ada di sini. Iya, jadi ini kapal perang lah yang buat menjaga zona-zona perbatasan di Indonesia. Nah, cuma sekarang memang sudah canggih. Sudah menjadi kapal latih para calon-calon angkatan laut. Tapi ini sejarah juga masih ada ya sampai sekarang? Iya, masih ada. Panjangnya berapa panjang itu, Bu? Kalau panjangnya dia lumayan besar, cuman sekitar kayak ukurannya kalau kayak pinisi Nusantara, pinisi sih. Dan cuman memang dia tidak terlalu tinggi. Saya waktu itu pernah kebetulan beberapa teman dari Museum Bahari itu pernah naik ke KRI Dewa Ruci ini waktu dia lagi berlabuh di Tanjung Priok tahun lalu kalau nggak salah. Nah, terus yang uniknya Dewa Ruci itu sendiri kan adalah nama penokohan wayang ya. Oh, ya mungkin nggak tahu ya. Terus mencerminkan budaya Indonesia. Nah, yang uniknya juga, ini kan ada 3 tiang nih. Oh ya, 3 tiang. Di setiap tiangnya, kalau ini kan kayak cuma tali biasa ya. Tapi kalau yang aslinya di setiap tiangnya itu dia ada ornamen batik. Oh, di setiap tiang ini? Iya, ada batik Papua, Kalimantan, sama Sumatera.
Jadi dia selain membawa misi penjagaan nasional, tapi dia juga membawa misi budaya Budaya. Indonesia ke luar negeri gitu. Karena kan dia juga pasti Iya, iya. berkelana ke beberapa Makanya negara. batiknya pun nggak satu tempat. Ada batik Papua, ada batik Kalimantan kan Sumatera. ciri khasnya beda-beda. Iya, Oh, iya betul. iya. Oke. Nah, Om Kimong, sekarang kita udah ada di depan perahu asli tradisional dari Indonesia. Kira-kira ini bisa digunakan nggak ya? Makanya Om Kimong lagi, dari tadi Om Kimong lagi mikir, segini badan Om Kimong gimana ya? Kok bisa ya? Ini gimana ceritain. Jadi ini adalah perahu tradisional dari Kalimantan. Oh, ini di Kalimantan. Iya, yang ini namanya bakal jukung. Apa? Yang bakal jukung. Bakal cukung. Bakal jukung, yang ini jukung. Kenapa ini bakal? Karena bakal itu artinya calon. Jadi memang dia belum sampai tahap finishingnya. Nah, jadi perahu jukung ini dia terbuat dari satu batang pohon, namanya pohon ulin. Oh. Jadi ini satu batang pohon nih, bukan kayu terus disambung-sambungkan, Iya. tapi dia dari satu batang pohon, dikerik lah tengahnya. Hmm. Nah, ini kan masih belum bisa dipakai ya. Iya, betul. Nanti setelah proses pengerikan tengahnya, itu dia harus dinyalain api unggun di bawahnya. Oh, biar mekar kali ya? Betul, selama 7 hari 7 malam, tapi nggak boleh kena apinya. Cuma boleh kena asapnya aja. Untuk ngangetin doang. Iya. Apinya jangan ada, kalau kebakar kebakar lah. Iya. Iya. Nanti kalau kena apinya dia seperti yang tengah nih, agak pecah. Oh, ini contoh, Sobat Iya. Kimong, ini ada contoh. Harusnya dia menaruh api unggunnya, jangan sampai kena api, harusnya asapnya aja. Iya. Nah, ini salah satu contoh, kalau kena apinya, dia pecah. Iya, Jadi betul. nggak bagus. Iya. Tapi kalau dia nggak kena apinya, ini nggak pecah, Nah, tapi dia ngembang. kayak yang ini nih. Oh, no, contohnya. Oh, iya. Nah, ini contohnya Sobat Kimong kayak gini. Nih, kayak begini. Oh, iya. Cuman kalau Om Kimong yang naik, muat nggak, Bu? Bisa. Asal mungkin harus ada Goyangnya. tekniknya sendiri. Iya. Oleng gitu. Oh, jadi dia begini terus ditaruh ini ya untuk duduk ya, untuk bangku. Iya, ini bisa dimodifikasi lah. Oh, tergantung. Yang penting dasarnya adalah kayu besar seperti itu Pohon. awalnya. Setelah itu ditaruh api, unggun. tapi yang tidak boleh kena apinya, asapnya aja untuk mengembangkan. Iya, kayak gitu. Kayu apa jenisnya nih, Bu? Ulin. Oh, oke. Dari Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantannya sih dia banyak sih, cuman dia yang paling sering menggunakan tuh di Sungai Barito. Sungai Barito. Oh, berarti Kalimantan apa ya? Sungai Barito. Oh ya. Selatan. Kalimantan. Ya, oke. Nah, Bu Ida, ini sekarang kan kita udah pindah ruangan nih, pindah tempat nih. Nah, ini ada juga beberapa perahu tradisional. Ini gimana Pak Bu Ida? Minta penjelasannya Bu Ida. Iya. Jadi ini memang kita sudah berada di ruang perahu asli tradisional Indonesia. Oh. Nah, yang ini sebenarnya yang paling baru masuk ke Museum Bahari. Ini? Iya. Ini adalah kapal nelayan dari kawasan Jawa Timur. Sorry, paling baru berarti tahun berapa nih Mas? 2020. Baru 2020. Oh iya, oke. Gitu. Nah, ini adalah kapal-kapal ini adalah salah satu jenis kapal nelayan dari daerah Jawa Timur. Kayak gitu. Nah, kenapa makanya ukurannya nih kayak sempit banget. Iya. Tapi agak menjorok ke dalam ya. Oh, agak ke dalam ya. Jadi memang fungsinya dia benar-benar cuma untuk mengambil tangkapan ikan mereka di laut, terus ya udah balik ke daratan lagi. Oh, berarti cuma sebentar dia berdiri doang ngambil. Iya. Oh iya, oke. Gitu. Oke. Nah, terus yang sebelahnya ini ada jenis perahu sandek Maksudnya? dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi Iya, nih. jadi kan Sulawesi juga pasti punya banyak perahu tradisional. Iya. Nah, ini yang jenis sandek kayak gitu. Ini ruangan tempat tinggal apa memang untuk ikan nih? Untuk naruh barang sih. Oh, naruh Jadi barang ya. memang si perahu sandek ini dia bukan buat transportasi, tapi lebih untuk kayak para pelaut untuk bereksplorasi. Jadi memang mereka justru ini kan ada ruangannya nih. Iya, di bawah nih. Ini pintunya nih. Oh, ini pintu. Oh, Sobat Kimong, ini pintu untuk masuk. Tapi justru orangnya jarang yang stay di dalam cuma Iya. buat naruh barang. Oh. Nah, mereka stay-nya biasanya di atas sini, Di di sini atas nih. gadaknya, di atasnya, atau di cadiknya. Cadik apa tuh? Cadik itu kayak sayap. Oh. Nah, ini kan ada lubang nih. Oh, ini lubang untuk sayap. Nah, jadi tadinya tuh ada kayu, terus dia agak Iya, ke sana lebar lagi gitu. Ya, supaya dia nggak goyang. Cuman karena terlalu panjang jadinya Iya, dilepas. Makanya kalau itu nggak ada cadik, Om Kimong bingung. Kalau dia di sini kan goyang. Iya. Goyang dia mau pegangan apa? Iya, Oh, gitu. Dan ini jenisnya perahu cadik juga, tapi layar juga. Ini bekas Oh, iya, layarnya. tiang layarnya. Ini Sulawesi ya? Iya, Sulawesi mana enggak? Enggak, Sulawesi. Pokoknya dia Sulawesi di beberapa tempat di Oh, di Sulawesi. Oke. Jadi kalau Sulawesi itu beda sama Madura. Kalau Madura itu kan di per kecamatan ada nih jenis-jenisnya. Tapi kalau Sulawesi biasanya Menyatu. dia generik. Nyatu.
Oke, Sobat Kimung, ini kasih gambaran aja. Ini ada sayap sebenarnya. Ada tiang. Di sini ada kayu lagi sebenarnya nih. Ada kayu lagi sama sisi kiri, sisi kanan. Dan itu tiang untuk layar. Jadi kalau tadi Om Kimung kepikiran kalau ini nggak ada, dia di sini kan pasti goyang nih. Ternyata dia bisa duduk di sini. Nah, di sini khusus untuk naruh barang. Seperti itu kurang lebih ya Bu Yeda ya. Betul. Oke Sobat Kimung, setelah dari beberapa pulau, nah ini kita lari ke ujungnya Indonesia. Nah ini ada perahu Papua. Nah, Iya. kalau dulu disebutnya Jayapura. Oke Bu, silakan Bu. Nah, jadi ini adalah salah satu masterpiece Museum Bahari, namanya Cadik Papua atau juga disebut dengan Cadik Semang. Jadi Semang. Iya, ini asalnya dari Papua. Nah ini kan informasi tambahan aja ya, Iya. Jayapura 02, tapi ada juga Jayapura 01 yang ditempatkan di Museum Transportasi Taman Mini. Oh. Itu ukurannya jauh lebih besar lagi. Nah yang unik dari perahu ini adalah, masih ingat gak Om Kimong pembuatan perahu Jukung dari Kalimantan? Oh, yang tadi yang Iya, dijelasin yang ya. satu batang pohon, Iya, satu batang pohon ya. dikeruk. Yang pakai api gitu Itu segala kan macam. butuh pengasapan dulu baru Iya, dia melebar. baru lebar. Ini sama, ini juga dari satu batang pohon. Tapi pohonnya gede banget Bu ya? Iya, betul. Jadi pohonnya gede banget, terus memang sudah sangat tua, jadi sangat kuat. Jadi dia cuma perlu dikeruk aja tapi nggak perlu diasapi. Karena memang ukurannya ini asli segini. Dan nggak perlu dibakar juga? Nggak. Oh. Karena memang ukurannya udah gede banget. Jadi Sobat Kimung mungkin di Papua sana itu pohonnya gede-gede. Pohon apa namanya Bu? Jenis ulin sih masih. Ulin juga ulin. masih sama, cuman dia udah ribuan tahun mungkin ya, udah ratusan tahun. Dan ini besar banget dan ini kuat gitu. Bedanya yang main tadi adalah dibakar, kalau ini enggak, karena sudah besar. Sudah besar, dia tinggal dikeruk doang. Keruk dalam, dan ini tebel loh. Tebel. Ini juga diameter dalamnya udah gede banget. Iya. Tebel nih Sobat Kimung, tebel tuh. Dan ini gede banget. Dan ini masih pakai pasak ya? Iya. Untuk penyambungnya masih pakai pasak betul. ya? Ini tali-tali ini nih apa nih? Iya. Itu dia buat penghubung aja. Iya, untuk mengikat doang kan tali-tali ini. Betul. Nah itu di atasnya untuk apa Bu? Ini cadik juga. Jadi yang unik dari cadik Papua ini, kalau tadi kan cadik Nusantara dia cadiknya ada 2. Cadik inget ya, yang kayak sayap itu. Iya. 2 cuman dibuang 1. Ya. Kalau ini memang dibikin asli cuma 1 aja. Oh, kalau yang tadi 2 dibuat 1, dibuang karena ada untuk lain ini. Kalau ini memang sengaja dibuat 1. Iya, betul. Makanya dia sengaja agak melengkung bentuknya. Jadi biar di tengahnya ini ada titik seimbang yang mungkin ilmu-ilmu Iya, mereka tahu lah keseimbangan. Iya, gitu. Karena kalau dilihat sekilas kan kayaknya lebih berat kemari, tapi nggak taunya di sana lebih dikasih banyak juga. Terus apa Bu? Ini fungsinya untuk nyari, untuk nelayan, apa nyari ikan, atau memang untuk apa nih? Sebenarnya kalau ini lebih untuk eksplorasi sih. Jadi buat berlayar gitu. Oh iya. Cuman memang biasanya dipakainya lebih di laut bukan di sungai. Karena memang ukurannya kan termasuk yang gede banget ya. Ya gitu. Ini panjang bisa berapa nih Bu? Ini kayak bisa sampai 15 lebih ada. Bisa 15, panjangnya bisa 15. Dan ini ikonnya di Museum Bahari ini bagus banget. Dan ini memang tebal banget, Om Kimung sampai tajub lah ngelihatnya. Dan ini waktu dibawa mau ke Museum Bahari, ini tuh benar-benar yang dipakai berlayar dari Papua ke Jawa. Oh ini? Iya. Oh Sobat Kimung, Tahun ini unik. 90-an. Jadi tahun berapa? Tahun 96 kalau nggak salah. Tahun 96 untuk nyampe ke Museum Bahari, rupanya dari Papua langsung, dia langsung berlayar langsung. Berarti ininya ada dong apa? Dia nggak pakai layar, pakainya dayung. Hebat, Sobat Kimung. Itulah nelayan pelaut-pelaut kita. Dia berani mengarungi Papua sampai ke Jakarta dengan dayung, dan itu mungkin ada beberapa orang doang yang bawa. Ada paling 5-6 orang lah. Itu beraninya pelaut-pelaut kita. Dan itu lewat situ pasti lautnya gila lah pokoknya. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang kita ada di ruang diorama. Ini di lantai 2 gedung A. Nah, di sini isinya ada patung-patung. Nah, kalau yang bagian awal nih ada patung-patung pedagang India. Oh, pedagang India pertama kali masuk kali ya? Iya, terus ada pedagang dari Arab. Sama ada pedagang dari Cina. Oh, ini agamawan Hindu Siddhartha Gautama bukan? Bukan, ini contohnya aja. Iya, contohnya aja. Jadi sebelum Portugis dan Belanda datang ke Nusantara, ini tiga contoh-contohnya ya. bangsa ini yang udah lebih dulu datang. Nah, ini juga termasuk penyiar agama Islam juga, salah satu contoh ya. Contoh lah ini, contoh-contoh semua ya. Iya, betul. Nah, ini 3 bangsa yang pertama lebih dulu untuk datang ke Indonesia. Oh, transaksi di Indonesia. Iya, kayak gitu. Nah, ini pedagang Cina nih. Iya, sama ada Fashion. Jadi justru Fahian atau Fashion ini tuh kayak semacam agamawan Buddha dari Cina datang sengaja ke Nusantara buat melihat negara-negara yang ada kerajaan-kerajaan Buddhanya. Iya, terus kemudian dia mencatat tuh perjalanannya di Indonesia, di Nusantara ternyata orangnya ramah-ramah,
banyak rempah-rempah, dan kemudian catatannya itu yang menjadi catatan bagi pelaut-pelaut dari negara lain. Iya. Tapi dia ikut menyebarkan agama nggak? Iya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau ini cuma pedagang Cina Ya aja. pedagang Cina lah. Berarti Nah. pedagang-pedagang Cina, Arab, India Mm-mm. dari dulu udah masuk ya? Iya, dan dulu sistemnya justru barter. Oh, Jadi misalkan pedagang Indonesia kasih rempah-rempah nih ke pedagang Cina. ah, Pedagang Cinanya kasih guci, kasih oh, piring. Makanya banyak banget temuan-temuan di laut-laut, di dalam laut ah, itu kayak guci, kayak piring, cangkir segala macam. Nah, itu karena hasil barter dari antara pedagang Nusantara sama Cina. oh gitu ya. Iya. Nah, ini kita ada sebenarnya di sini ada ruangan rempah-rempah. Kita lihat ya. Oh, ada ininya doang. Ada displaynya aja. Oh, Sobat Kimung, ini ada, jadi dari yang tadi lantai bawah, dinaikin ke lantai 2, setelah itu dijemur di lantai 3, setelah kering, baru ditaruh di gudangnya. Iya, kayak gitu. Gudangnya. Nah, ini contoh aja gambarannya. Nah, sebenarnya kebetulan rempah-rempahnya banyak tadinya, cuman karena memang di display di pameran. Oke. Nah, ini kita sebagai informasi bahwa salah satu alasan terbesar kenapa Indonesia dijajah ya karena Itu rempah-rempahnya, ini. makanya Eropa tertarik untuk menjajah Indonesia ya karena rempah-rempah ini. Iya, Dan ini betul. banyak banget di Indonesia. Oke. Betul. Oke, Bu Ida. Nah, ini panorama aja kali, di shot aja ya, panorama dari Museum Bahari. Ini apa nih? Ini Cornelis de Houtman, orang Belanda pertama yang datang ke Indonesia. Oh, ini? Iya, Oh. yang ini nih. Gitu. Nah, dia pertama kali datang itu di Banten. Dia dalam kondisi berdagang atau gimana pertama kali datang? Awalnya buat beli aja. Oh, Cuman beli. dia kayak ketagihan, akhirnya kayak saking keenakannya dia memonopoli tuh perdagangannya. Oh, gitu. Makanya gambarannya kan ini penduduk pribuminya kayak welcome gitu nih. Iya. Kayak selamat datang, karena memang awalnya kayak ya dia mau. Karena pendagang doang. Iya, gitu. buat belanja doang, tapi ternyata dia lama-lama semena-mena. Iya, tapi dia bukan sebagai mewakili pemerintah Belanda ya untuk menjajah kita, bukan ya, perorangan kan? Iya. Oke. Nah, ini Bu Ida, Sir James Lancaster ini siapa nih? Nah, dia adalah salah satu suruhannya Ratu Elizabeth. Oh, ini. Yang pertama, iya. Jadi dulu kerajaan Inggris itu kalau belanja rempah-rempah tuh ke Turki. Oh, belanja ke Turki pertama kali ya? Iya, nah karena Turki itu dikuasai oleh kerajaan Islam, akhirnya diblokir lah perdagangan antara Turki sama Inggris. Kan dia masih butuh rempah-rempah nih, tapi nggak bisa belanja. Akhirnya diutuslah Sir James ini untuk berlayar ke Nusantara untuk belanja secara langsung aja, tanpa melalui Turki. Iya, dan itu juga tidak ada niatnya, ini perorangan, cuma mewakili pemerintahan dia. Iya, cuma sekedar belanja aja. Iya, sekedar belanja. Nah, kalau yang ini masuk ke ketika Indonesia dijajah sama Jepang. Apa nih? Nah, ini adalah Hitoshi Imamura. Nah, mungkin bayangannya Jepang itu tentaranya kasar, semena-mena. Tapi khusus untuk Hitoshi ini sebenarnya dia meskipun ditugasin di Indonesia, tapi dia cuma sekedar berjaga aja. Karena memang sudah tugas tentara kan, bertugas di negara yang diperintahkan. Tapi dia tidak melakukan hal yang buruk terhadap rakyat Indonesia. Makanya dia bersahabat sama Soekarno. Oh, ini. Jadi dia cuma ya udah melaksanakan tugas, tapi dia tidak melakukan hal yang kasar terhadap pribumi. Oke. Sobat Kimung, ini barusan kita udah dibantu sama Bu Ida mengenai keadaan di sini. Nanti Om Kimung dengan satu lagi namanya Pak Firman. Sekarang Om Kimung akhiri dengan Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida. Dan ini nanti Om Kimung lihat-lihat aja sebentar ke dalam. Terima kasih Bu Ida. Ntar Om Kimung mau bicara dengan Bang Firman. Oke. Makasih Bu Ida. Terima kasih. Oke, Sobat Kimung. Alhamdulillah tadi Om Kimung sudah keliling, dibantu dengan Ibu Ida, menjelaskan secara detail tentang keadaan museum yang di dalam. Sobat Kimung, alhamdulillah ini Om Kimung beserta pemandu lain Bapak Firman. Iya. Ya, Pak Firman boleh Om Kimung tanya-tanya sedikit ya? Boleh Om Kimung, silakan. Sorry, sebelum tanya ke yang lain. Iya. Udah berapa lama Pak Firman di sini? Di sini. Saya di sini itu dari tahun 2018 ya, jadi udah menginjak tahun kelima berarti di sini. Oh, di sini ya? Iya, sudah tahun kelima. Pegawai negeri? Belum. Oh, belum. Jadi masih honorer lah. Iya. Ya. Sorry, Bang Firman.
ini museum ini bangunannya sudah ada dari dulu atau memang pembaruan atau memang baru dibuat beberapa tahun yang lalu gitu? Oh, kalau bangunan Museum Bahari ini memang sudah ada dari dulu. Ah. Nah, kalau misalkan Bapak nanti naik ke Menara Syah Bandar nih, Ah. naik ke atasnya di situ ada apa foto-foto ya, Ya. museum-museum Bahari dari dulu tuh, Ya ya. yang nggak berubah bentuknya. Oh, masih begitu aja Masih ya? begitu aja, Ah. jadi sudah dari dulu. Tapi diresmikan sama Pak Ali Sadikin sebagai Museum Bahari, sebagai ini wisata ya? Iya, apa, wisata. Apa sejarah ya? Iya, Museum wisata sejarah ya? museum sejarah kebaharian Iya. itu di tahun 1977. Oh, 1977. Diresmikan sama Pak Gubernur Ali Sadikin. Iya. Oke. Sorry, tadi Bang Firman bicara menara. Kalau saya nyebutnya tadi menara miring. Oh, miring. Karena kelihatan miring. Iya. Naik aja mungkin udah takut gitu. Iya. Itu sebenarnya menara apa sih? Jelasin Pak Bang Firman. Nah, jadi Sobat Kimung, jadi menara itu namanya Menara Syah Bandar nih Om. Menara Syah Bandar ini dulu dipakai untuk melihat aktivitas lalu lintas kapal yang ada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi itu menara pantau. Menara pantau untuk melihat aktivitas kebaharian, kemaritiman, kapal, bongkar muat gitu. Dan di depannya itu ada office atau kantor dari Syah Bandarnya. Gitu. Dan itu ada berapa lantai ya kalau nggak salah? Ada 3 ya? Iya, kalau misalkan lantainya ada 3 lantai, tapi ya cukup tinggi dan itu menjadi bangunan tertinggi di Batavia ketika itu. Pada saat itu. Pada saat itu. Dan itu cuma untuk memantau doang ya, nggak ada ruang kantor apa nggak ada ya untuk Iya, memantau doang ya? untuk memantau doang. Yang kantornya ada di ruang sebelahnya, di seberangnya. Dan itu pantau juga cuma pakai kekeran apa Iya, ya? Pakai apa tuh? teropong. Oh, pakai teropong itu Teropong, aja. iya. Oh, Kita bisa lihat di atasnya kan ada gambar orang yang lagi neropong aktivitas di aktivitas itu. Betul. Jadi secara keseluruhan Museum Bahari ini berapa hektar? Wah, berapa hektarnya? Luas ya kalau hektar hektarnya lebih luas lah dari museum-museum sejarah yang lain ya. Museum-museum yang lain di DKI Jakarta ya. Kalau misalkan dilihat dari luar mungkin agak kecil, tapi ketika masuk ke dalam luas banget di belakang. Capek. Terus apa namanya? Itu kan res harganya sama dengan si Pitu segala macam, 5.000 untuk dewasa, 3.000 untuk mahasiswa, 2.000 untuk pelajar. Iya. Nah, selama ini setiap harinya kan dia buka tiap hari cuma Senin doang yang tutup kan. Iya. Nah, itu jumlah peminat atau masyarakat yang berkunjung ke museum banyak nggak? Kalau di hari-hari biasa memang tidak terlalu banyak ya. Mungkin banyaknya kalau misalkan ada kunjungan dari sekolah-sekolah. Nah, tapi kalau misalkan di weekend nih, itu biasanya banyak. Biasanya lagi kalau misalkan di pagi hari ada rombongan pesepeda. Oh, untuk lihat-lihat yang lihat dari sini. Nah, nanti ini siangan nih kayak gini, biasanya ada mulai keluarga, pelajar, terusnya ya orang-orang yang lagi nongkrong. Biasanya ya dari awalnya nongkrong di Kota Tua nih, terus ke sini atau biasanya ke sini dulu baru ke Kota Tua. Iya. Gitu. Sobat Kimung, memang Museum Bahari ini nggak jauh dari Kota Tua. Tadi juga di depan ada gedung VOC-nya, ini nggak jauh dari Kota Tua. Jadi di sini di seputar sini banyak tempat-tempat sejarah termasuk Masjid Luar Batang. Termasuk Masjid Luar Batang juga ada sejarah. Next Om Kimung akan mampir ke sana. Oke, Bang Firman, ini kan hanya sekedar museum yang Om Kimung lihat. Kira-kira ada daya tarik lain lagi nggak di sini? Misalnya apa gitu? Iya, kalau misalkan daya tariknya di sini ya salah satunya kita sebenarnya lagi proses pembuatan kafe. Di situ udah ada tulisan kafenya dan souvenir shop ya. Ruangan itu kafe ya. Nah, souvenir shop ini memang sudah ada di tengah itu ya, dan ada beberapa minuman nih di situ. Tapi untuk kafenya memang kita masih proses untuk membuat ya. Ruangan kafenya sudah ada, tapi untuk yang menempatinya itu masih proses. Nah, dan ini untuk Sobat Kimung semua, rencananya ke depan Museum Bahari itu areanya akan lebih bagus lagi, karena kalau misalkan lihat di depan nih, nanti bisa di shoot tuh ada kanal-kanal yang sedang diperbaiki untuk nantinya jadi tempat yang indah lah buat aktivitas di sekitar Museum Bahari. Jadi kan dulunya kanal ya di situ, terus kurang terawat sebelumnya. Nah, sekarang lagi dirawat kembali, dibeautifikasi lah supaya lebih cantik. Nanti bisa nongkrong-nongkrong tuh teman-teman. Sobat Kimung, kenapa memang kadang-kala masyarakat jarang sekali untuk datang ke museum? Ya mungkin karena jenuh. Tapi rupanya ini ada terobosan, ada inovasi baru. Nanti kanal-kanal tersebut salah satu pemanis lah untuk yang mau datang ke sini sambil cari ilmu pengetahuan dan sana sambil nongkrong. Dan juga ini kafe juga rencana juga akan dibuka. Tapi sekarang belum sama sekali, baru minuman doang.
Baru minuman aja sih. Jadi kalau untuk minum-minum yang mampir saat ini udah ada. iya, Tapi secara umumnya yang lebih perbaikan besarnya belum ya. belum Masih lagi dalam proses. Mudah-mudahan Sobat Kimung next semua museum, bukan di Museum Bari aja. Sekedar ilmu setelah dapat ilmu pengetahuan tapi juga dapat nuansa rileknya. Iya, rasanya dapat santai. hiburannya. Ya. betul. Kira-kira apalagi informasi Bang Firman untuk keadaan di sini? Di sini apalagi ya, mungkin itu sih. Oh ya, ada lagi, biasanya kita juga punya program-program publik nih untuk masyarakat, bisa dipantengin terus di Instagramnya Museum Bahari. Oh iya iya iya. Jadi di bulan ini sampai September kita lagi ada mau buat lomba video dokumenter sih, itu bisa dicek di Instagramnya Museum Bahari. Dan nanti rencananya di akhir bulan Agustus juga kita akan meresmikan pameran temporer, pameran dalam jangka waktu tertentu yang itu temanya itu sangat keren banget, tapi kita masih merahasiakan temanya biar nanti Sobat Bahari bisa datang langsung nih ke Museum Bahari di akhir Agustus rencananya akan kita buka pameran tersebut. Tanggalnya sekitar 26-27-an sih. Agustus ini ya? Iya, Agustus ini. Nah, itu tapi masih bisa berubah. Kita masih melihat momen pasnya di mana. Nanti stay tune di Instagramnya Museum Bahari juga untuk informasi lebih lanjutnya gitu. Om Kimung tertarik nih video-video. Jadi aduh Om Kimung mau ikut juga. Bisa dicek. Karena ada juga Kimung channelnya Kimung Ombot. Oke. Terima kasih Pak Firman, Sobat Kimung, Om Kimung akhiri, dan jangan lupa juga lihat Instagramnya Museum Bahari ya. Iya. Instagramnya Museum Bahari dan YouTube-nya Museum Bahari ya. Iya, ada YouTube-nya Museum Bahari juga. Jangan lupa juga tonton terus channelnya Kimung Bot, perjalanan kota-kota wisata, tempat-tempat wisata yang punya sejarah. Oke, Om Kimung akhiri. Terima kasih Pak Firman. Iya, sama-sama Om Kimung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.